Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya membuat video tentang simulasi kompetensi mengajar. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Banget. Bu. Semoga Ibu juga. Iya. Tetap di rumah ya di masa PPKM sekarang ini biar virus corona cepat berlalu, biar kita bisa tatap muka kembali di sekolah. Sebelumnya, sebelum memulai kelas pagi hari ini, mari semuanya kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya. Sebelum itu, Ibu mau absen dulu ya. Harnum Isnaini ada? Hadir, Bu. Iya. Salsa Dwi ada? Hadir, Bu. Iya. Zoya Salsabila ada? Hadir, Bu. Iya. Tasyani ada? Ada, Bu. Fauzanatu ada? Nggak ada kayaknya ya? Kemana dia? Nggak ada kabar. Izin, Bu, sakit habis vaksin. Oh, gitu. Ya. Nah, Ibu mau share screen materi hari ini. Ya, hari ini kita akan bahas tentang siklus hidrologi. Sebelumnya ada yang tahu siklus hidrologi itu apa? Siklus tentang air, Bu. Siklus air. Siklus air. Siklus air, ya. Mari kita bahas. Coba Salsa baca. Oke. Siklus hidrologi adalah gerakan air laut ke udara yang kemudian jatuh ke permukaan tanah lagi sebagai hujan atau bentuk presipitasi lain dan akhirnya mengalir ke laut kembali. Lalu siklus hidrologi juga sebagai proses air yang berasal dari atmosfer ke bumi, lalu air tersebut akan kembali lagi ke atmosfer. Dan demikian siklus ini terus berjalan seterusnya. Siklus air sendiri merupakan salah satu siklus biogeokimia yang terjadi di bumi dengan tujuan mempertahankan jumlah dan ketersediaan air. Iya. Nah, di sini ada gambarnya mengenai siklus hidrologi. Tadi kan benar, siklus hidrologi itu berkaitan dengan air yang berasal dari atmosfer kemudian turun ke bumi, lalu kemudian akan kembali lagi ke atmosfer. Nah, selanjutnya coba Harno baca. Ya, Bu. Macam-macam siklus hidrologi. Yang pertama ini siklus pendek. Diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan, sehingga air jatuh kembali ke laut. Iya, betul. Jadi, siklus hidrologi itu memiliki 3 macam siklus. Yang pertama ada siklus pendek. Nah, siklus pendek air ini diawali dari evaporasi. Evaporasi itu penguapan ya. Penguapan bisa dari air laut, tumbuhan, seperti itu. Nah,
Selanjutnya ada siklus apa lagi? Ada 3. Sedang. Sedang. Sedang dan panjang. Iya. Coba Tasyani baca siklus sedang. Iya, Bu. Baik. Siklus sedang, yaitu terjadi pada siklus pendek. Siklus sedang terjadi ketika air laut menguap. Yang membedakan adalah uap air akan terbawa oleh angin menuju daratan di ketinggian tertentu. Uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan. Awan kemudian menjadi hujan yang jatuh di daratan, meresap ke dalam tanah, sebagian akan diserap oleh akar tumbuhan. Sebagian lagi akan terbawa aliran air permukaan seperti sungai dan parit. Air akan melewati berbagai macam saluran-saluran air yang akan membawa kembali berakhir ke laut. Air laut mengalami evaporasi menuju atmosfer dalam bentuk uap air karena panas sinar matahari. Angin yang bertiup membawa uap air laut ke arah daratan. Pada ketinggian tertentu, uap air yang berasal dari evaporasi air laut, sungai, dan danau terkumpul makin banyak di udara. Suatu saat, uap air menjadi jenuh dan mengalami kondensasi, kemudian menjadi hujan. Air hujan yang jatuh di daratan selanjutnya mengalir ke parit, selokan, sungai, danau, dan menuju ke laut lagi. Nah, iya. Tentunya tadi kan yang pertama ada siklus pendek. Nah, siklus sedang tentunya berbeda dengan siklus pendek. Kalau siklus sedang ini menghasilkan hujan yang turun dan dia akan kembali lagi kepada laut seperti itu. Selanjutnya ada siklus apa? Ayo. Siklus panjang. Iya, coba Joya baca. Siklus panjang diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut. Awan yang terbentuk dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di area daratan. Nah, awan yang terbentuk tadi bergabung dengan uap air yang berasal dari evaporasi danau dan sungai, serta transpirasi tumbuhan. Karena dipengaruhi ketinggian tempat, uap air mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju, sehingga terjadilah hujan salju saat musim dingin dan juga membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi. Iya. Nah, yang terakhir tadi siklus panjang. Siklus panjang ini merupakan siklus yang terakhir dari siklus hidrologi. Nah, biasanya di siklus panjang ini itu terjadi di daerah pegunungan atau di daerah yang beriklim subtropis gitu ya. Kemudian bedanya itu siklus hidrologi panjang ini dibanding dengan siklus hidrologi lainnya. Jadi awan itu tidak langsung turun menjadi hujan kayak gitu. Dia ada penguapannya dulu. Terus selanjutnya ada lagi. Nah, kita tebak-tebakan ya. Kan tadi di awal slide udah Ibu kasih lihat kan gambar dari siklus hidrologi, siklus lengkapnya. Nah, coba tadi kalian menyimak enggak dari gambar yang udah Ibu perlihatkan? Yang pertama itu ada proses apa sih? Harnum. Iya, Harnum apa? Evaporasi. Evaporasi. Coba kita lihat ya. Iya, betul. Nah, tadi kan Ibu sudah kasih tahu ya, kalau siklus hidrologi itu berasal dari air laut atau dari air sungai. Di sini juga di gambarnya ada air laut dan air sungai. Apa itu evaporasi? Ayo. Penguapan, Ibu. Menguapnya
Penguapan air laut. Iya, betul. Bisa dari penguapan air laut, bisa dari air sungai yang di sini ya. Tuh. Yang kedua, ada apa? Nih, tuh. Ini dia, yang kedua. Saya, Bu. Ya, apa? Transpirasi. Transpirasi. Coba ya, kita cek. Iya, betul. Apa tuh, Shani, transpirasi? Penguapan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan Iya, atau pepohonan. betul. Karena tumbuhan juga memiliki cadangan air, jadi itu bisa menyebabkan juga terbentuknya siklus hidrologi. Yang ketiga, nih di sini ada apa tuh? Ada gambar-gambar apa nih? Kondensasi. Kali. Sublimisasi. Coba ya, kita cek. Iya, sublimasi, bukan sublimisasi. Ada yang tahu sebelumnya apa itu sublimasi? Dari awan ke awan Perubahan. yang mengeluarkan salju, mungkin. Perubahan titik air jadi itu kristal es. Nah, ya hampir mendekati ya. Jadi perubahan dari molekul cair itu tadi kemudian berubah menjadi gas yang ada di atmosfer. Kemudian yang keempat nih ada ini. Ada ini. Apa? Presipitasi. Dia bukan. Coba ya. Kondensasi. Ya, kondensasi, Bu. Saya udah semangat banget juga. Iya, nggak apa-apa kan namanya belajar. Ada yang tahu nggak kondensasi apa? Apa? Ayo. Kita jawab Salsa. Itu, Bu. Salsa, Salsa, jangan Salsa. searching Salsa. Jangan searching. Ibu Salsa searching. Ya, Ibu jelasin ya. Jadi kondensasi itu kan tadi kan yang ketiga, tahap yang ketiga ada sublimasi. Sublimasi kan tadi perubahan cair menjadi gas gitu. Nah, dari gas itu awan-awannya berubah menjadi hitam kan. Suka ada tuh awan hitam kalau mau hujan, awan hitam kan. Nah, itu prosesnya. Awan hitam akan muncul dan turun hujan seperti itu. Selanjutnya yang kelima nih. Apa? Adveksi. Advection. Advection. Yang lain? Ayo cari di Google. Coba ya. Yang kelima. Iya benar Joya. Adveksi apa adveksi Joya? Bentar, Bu. Searching dulu, Bu. Ayo, Yang ayo. apa? Yang lain jangan pada diem ya, ikut cari juga biar tahu. Awan yang terbawa angin, Bu. Saya ngasal, Bu. Pergerakan uap air, Bu. Iya, tadi Tasya juga benar sebenarnya perpindahan awan karena adanya angin gitu tuh kan terbawa dia. Selanjutnya yang keenam nih ada dua nih. Apa tuh? Presipitasi. Apa? Presipitasi. Ya, Bu, benar presipitasi hujan-hujan. Ya, coba ya. Ya, betul, Salsa. Yes. Apa presipitasi? Peristiwa turunnya hujan. Betul. Sebuah gejala yang dinamakan turunnya hujan. Tadi kan ada yang di daerah pegunungan, ada yang di daratan gitu ya.
Terus yang ketujuh apa? Infiltrasi. Run off. Run off. Apa infiltrasi? Coba. Oh, coba lihat Bu. Iya. Apa Joya? Run off. Apa tuh? Itu Bukan materi hidrologi. run off itu aliran air yang mengalir di atas permukaan. Iya, betul. Limpasan air ya, yang kemudian akan bergerak ke permukaan gitu dan mengalir lagi ke laut. Yang terakhir, apa tahapnya? Sama sebenarnya dengan run off, cuma apa gitu. Perkolasi. Infiltrasi. Apa? Infiltrasi. Oh, iya. Iya benar, Salsa. Apa infiltrasi? Air tidak yang langsung menyerap menuju ke danau, tapi melalui permukaan pori-pori tanah. Airnya kemana? masuk ke tanah, Bu. Apa? Ya. Air Ya, infiltrasi itu kemana? ke danau juga, tapi lewat pori-pori tanah. Iya, nah kan tadi hujan udah turun tuh ke bumi. Cuma nggak sepenuhnya itu mengalir ke tanah. Jadi kalau alirannya banyak kan dia juga bisa mengalir ke danau yang kemudian bisa jadi ke laut seperti itu ya. Nah, di sini juga Ibu punya kuis. Ya. Nah, ya sekarang kita mulai kuisnya ya anak-anak. Nah, kita mulai. Itu apa ini? Apa nih? Apa? Itu salah saya. Astaga, cepet banget. Ibu cepet banget. Ya, posisi pertama ada Hanum disela sama Tasyani. Ayo, yang lain. Zoya, Salsa, sinyal. Ya. Tadi kita belajar ini emang ya? Ibu udah, Bu. Saya ketiga males. Ya, kurang banyak, Bu. Iya, Udah, udah. Bu, banyakin, Bu. Seru, Bu, seru. Udah ya. Nah, posisi Tekanin pertama kameranya. ada Tasyani, kedua Harnum, ketiga Salsa, yang keempat Zoya. Nah, tadi yang juara 1, peringkat 1, Ibu tambah 5 poin ya nilainya. Wow. Besok-besok kita buat kuis lagi. Nah, tadi pertanyaannya terlalu sedikit ya? Ya, Bu, kurang banyak. Ya, Bu, besok bikin 100. Nah. Biar panjang. Iya. Nah, tadi kan kita udah kuis kan, materi hari ini juga tentang hidrologi. Coba Ibu mau Harnum buat kasih penjelasan kesimpulan materi hari ini apa? Oke, Bu. Jadi, tadi kita belajar hidrologi. Hidrologi itu ilmu yang berkaitan dengan air di bumi. Terjadinya peredaran dan agihannya, sifat-sifat kimia dan fisiknya, dan reaksi dengan lingkungannya, termasuk hubungannya dengan makhluk-makhluk hidup. Siklus hidrologi ini digambarkan sebagai suatu rangkaian yang rumit dari peredaran air,
dalam berbagai wujud, mau itu cair ataupun uap air, pada permukaan, di bawah permukaan bumi dan di atmosfer, di mana hukum kekentalan massa ditampilkan sebagai asas yang mendasar. Siklus hidrologi juga dibedakan jadi 3, ada siklus pendek, sedang, dan panjang. Iya, bagus. Berarti hebat-hebat nih anak-anak murid Ibu nih udah pada bisa materi tentang hidrologi ya. Bagus. Nah, untuk minggu depan kita masih bahas tentang siklus hidrologi ya. Kalian coba baca dulu dari buku yang udah Ibu kirim di grup halaman 83. Ya, jangan lupa dibaca. Nanti kita adain kuis lagi. Oke? Alright. Oke, segitu aja ya materi hari ini. Kalian tetap di rumah, jangan kemana-mana, biar nggak sakit. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.